Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Mustaqim Channel yang berisi informasi penting, pembelajaran dan metode. Pada hari ini kita akan membahas bagaimana cara membuat aplikasi keuangan dengan menggunakan program Microsoft Excel. Kita langsung saja. Pertama kita buat transaksi. Kita buat tanggal, lalu transaksi uang masuk, uang keluar, dan saldo. Kita rapikan dulu dengan cara sorot kolom A sampai E, lalu double klik di kolom E. Nah, untuk merapikan tulisan semua isi dalam sel ini, kita klik antara baris dan kolom, yaitu di sudut kiri atas, lalu klik kanan, pilih format cell, lalu pilih alignment, lalu pilih bring to fit. Nantinya kalau tulisan yang akan panjang itu tidak akan keluar ke kolom tersebut. Oke, sudah kita buat. Ini katakan transaksi, ini uang masuk, uang keluar dan saldo. Kita rapikan dulu uang masuk, uang keluar dan saldo. Kita lebarkan. Oke, kita lebarkan sekali lagi biar dia sama. Untuk posisi tengah kita pilih semuanya, ini kita blok, kita sorot. Iya, kita blok ya. Kita blok, lalu kita pilih set enter, lalu kita pilih wall. Kita rapikan dengan menggunakan warna. Oke, sudah selesai itu. Sekarang kita blok lagi, lalu pilih border, lalu pilih all border. Oke, juga sudah. Nah, untuk tanggal ini kita format dulu. Kita sorot kolom A, klik kanan di salah satu sel, lalu pilih format sel, lalu kita geser sini, kita pilih number, kita pilih date, kita pilih lokalnya Indonesia, lalu kita pilih tanggalnya 14 Maret 2001, lalu pilih OK. Yang berikutnya transaksi ini nantinya akan berisi tentang transaksi kegiatan di perusahaan teman-teman, seperti ada saldo akhir tahun, ada laba, ada pembelian, ada pembayaran, semuanya ada di transaksi ini. Tapi kita tidak mengetikkan langsung di kolom transaksi, tapi nanti kita akan buat di sheet lain. Nah, ini kita tinggalkan dulu, kita masuk ke uang masuk. Untuk uang masuk ini berisi angka-angka, ini jelas di sini berisi angka atau nilai uang ya, uang masuk, uang keluar, dan saldo. Lalu kita format juga ini, kita sorot kolom C, kolom D, kolom E. Pilih kanan, klik kanan di salah satu sel, pilih format sel, lalu kita pilih accounting, simbolnya in dolar kita ganti menjadi non saja, decimal places-nya kita buat 0, lalu pilih OK. Untuk format saldo, untuk uang masuk, uang keluar, dan saldo sudah selesai. Nah, sekarang kita
mengisi kolom transaksi. Nah, kolom transaksi ini kita buat di sheet 2 saja. Ini sheet 2, di bawah ini kita ganti ketik transaksi. Nah, transaksi lalu kita buat nomor transaksi. Ini saya besarkan dulu. Zoom ya. Ini kita blok, kita bold, lalu kita center, lalu kita kasih warna. Transaksinya kita lebarkan sedikit. Untuk tulisan di dalam transaksi ini kan kadang-kadang itu panjang tulisnya sehingga akan keluar dari kolom ini. Nah, bagaimana caranya juga sama. Kita klik di sini, klik kiri di atas antara kolom dan baris sudut. Itu klik kanan, lalu pilih format cell, pilih alignment dan pilih shrink to fit. Lalu pilih OK. Transaksinya kita lebarkan. Lalu untuk nomor transaksi di sini kita bekukan di sini untuk baris kedua, kita sorot baris kedua ini, lalu pilih view, pilih prespan, lalu prespan. Nah, sekarang kita sudah bekukan ini dan kita langsung masuk ke transaksi. Katakan di sini ada transaksi saldo tahun sebelumnya. Lalu di sini ada saldo bulan Januari, saldo bulan Februari, saldo bulan Maret, saldo bulan April. Nah, di sini untuk mengetikkan ini terlalu banyak. Nah, ini saya juga punya siapkan datanya. Di sini ada jenis-jenis transaksi. Di sini saya copy saja, pilih copy, lalu kita paste saja di sini. Oke, saldo sudah ada. Nah, maaf, kali transaksi sudah ada ya. Misal ini angka nomor 1, 2, lalu kita pilih handle. Oke, transaksi sudah berisi. Nah, di transaksi ini teman-teman juga bisa menambahkan sampai
berapapun yang teman-teman perlukan, itu nanti di sini saja di kolom transaksi. Oke, transaksi sudah, kita masuk ke sheet 1. Kita masuk ke sheet 1 ini, kita katakan, kita beri nama sheet Jan saja. Jan ini singkatan dari Januari. Nah, sini kita buat perhitungan bulan Januari. Nah, untuk bulan Februari sampai bulan Desember nanti ini saja yang kita copy. Nah, sekarang kita hubungkan dulu rumus transaksi di sini. Nah, di sini kita klik transaksi di kolom, di sel B2. Tapi sebelumnya kita lihat dulu di transaksi itu. Sheet transaksi, kita kembali sheet transaksi dulu. Nah, sheet transaksi itu isi transaksinya berada di sel B2 sampai B24. Nah, kita langsung masuk. Artinya kita menggunakan rumus. Kita masuk ke bulan Januari, kita pilih sel B2, kita masukkan rumus, kita pilih data validation, kita pilih setting, lalu-nya kita pilih list, lalu sort-nya. Nah, di sini sort-nya kita buat sama dengan sort ini ada source-nya, ini artinya sumber datanya berada di sheet transaksi tanda seru, lalu isi datanya berada di B2.2 sampai B, katakan berapapun teman-teman isi bisa bebas, katakan B100, lalu pilih OK. Nah, sini kita pilih. Nah, sini ada pilihannya, semuanya sudah masuk. Nah, di sini data sudah kita pindahkan ke transaksi. Oke, kita masukkan lagi rumus saldo. Rumus saldo itu kan biasanya uang masuk dikurangi uang keluar. Nah, biasanya saldo awal tahun itu adalah sisa dari saldo tahun yang sebelumnya. Nah, katakan saldo tahun sebelumnya itu kita buat sama dengan di sini, katakan uang masuk, lalu enter. Nah, nanti kita tinggal mengisi uang masuk, katakan uang masuk ini adalah saldo tahun sebelumnya. Nah, bagaimana untuk transaksi berikutnya? Katakan di transaksi yang kedua di sini. Nah, kita buat rumus di sini saldo. Di sini sama dengan if buka kurung or buka kurung C3, lalu buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2 kali, lalu koma. C3 ini artinya uang masuk, lalu masukkan ke D3, buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2 kali, lalu koma, tutup kurung, lalu koma. Nah, di sini kita langsung masuk ke perhitungan yang biasanya. Ini saldo itu berada di E2 ditambah uang masuk itu berada di C3 dikurangi dengan uang keluar berada di D3, lalu tutup kurung, lalu enter.
di sini ada false, ini artinya harusnya jangan false, di sini kita buat kosong. Di sini kita buat koma, tanda petik 2 kali lalu enter. Oh, ini kita hapus saja. E2 kita hapus. Harusnya bukan false ini. Ini koma, tanda petik lalu itu, lalu kita enter. Nah, coba kita mulai transaksi. Untuk tanggal kita buat, katakan tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, di sini bunyi, jadi tanggal itu tertulis 1 Januari 2020. Kita masukkan transaksi, katakan saldo tahun sebelumnya, itu uang masuk 2 juta. Maaf, 2 juta. Kita hapus. Nah, artinya saldo di sini sebesar 2 juta. Nah, bagaimana kita masuk ke transaksi berikutnya di bulan Januari? Katakan ada lagi transaksi tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, di sini kan pilihan ada di kolom B2. Sekarang kolom B3 tidak ada. Nah, caranya bagaimana? Ini kita kopikan saja dulu. Nah, lalu di sini kita hapus, kita delete. Nah, nanti pilihannya tetap ada di sini. Nah, seberapapun teman-teman mau membuat transaksi, nanti tinggal di copy saja ke bawah. Nanti tinggal dipilih. Oke. Tapi sebelumnya saya rapikan dulu dikit di baris 2 ini. Saya pilih view, lalu pilih Brisbane. Oke, kita kembali ke perhitungan yang kedua. Saldo tahun sebelumnya sudah di tanggal 1 Januari, lalu 1 Januari 2020. Kita buat pembayaran gaji pegawai. Katakan gaji pegawai di tanggal 1. Artinya ada uang keluar, katakan uang keluarnya 1 juta. Nah, nanti maaf, ini kurang. Nah, nanti secara otomatis di saldo ini akan berisi 2 juta dikurang 1 juta sama dengan 1 juta. Jadi dia sudah terisi otomatis. Nah, bagaimana untuk yang berikutnya? Sampai ke sini. Ini tinggal di copy paste atau fill handle. Nah, kenapa kosong? Karena belum ada
transaksi. Nah, sekarang coba kita masuk ke transaksi kedua. 03 katakan bulan 3 bulan tahun tanggal 3 bulan 1 tahun 2020. Oh, ini tanggal 1 bulan Maret, ini salah ya. Artinya ini dibalik saja. Kalau menemui masalah seperti ini harusnya menulisnya tanggal 1, tanggal 3 bulan 1. Oke, tanggal 3 bulan 1 berarti di sini 1, sini 3. Nah, ini 3 Januari 2020. Tadi sudah bayar gaji pegawai. Sekarang katakan ada laba penjualan. Laba penjualan katakan artinya uang masuk sebesar 4 juta. Nah, nanti di sini uang keluarnya 0. Nah, otomatis saldo di sini akan menjadi 5 juta. Cara membacanya, saldo terakhir di kegiatan di transaksi terakhir ditambah dengan uang masuk. Nah, kalau dia keluar, ini nanti akan dikurangi dengan uang keluar. Nah, seterusnya sampai seperti itu. Nah, tetapi di sini cara pengetikannya tidak terlalu responsif ya. Nah, bagaimana caranya kita nanti kita kunci semua sel ini, lalu kita rapikan setiap mengetik tanggal, nanti akan muncul baris. Nah, sekarang kita buat itu. Ini hapus saja dulu, delete, saya blok. Rumusnya jangan dihapus, ini undo, ini delete, bagian sini delete. Ini artinya di sini masih ada rumus. Ini teman-teman bisa lihat di fungsi fx ini. Nah, di sini saya letakkan kursornya di E3. Nah, muncul masih ada rumus. Di E2 ada rumus C2-nya, di sini uang masuk. E3 sampai seterusnya di sini masih ada rumus. Nah, ini kosong. Karena kita tidak copy paste ke bawah. Nah, bagaimana caranya? Ini kita copy paste saja ke bawah atau fill handle. Nah, biasanya untuk transaksi per bulan itu ya paling banyak katakan 30 kali transaksi, ataupun kalau lebih juga bisa. Nanti teman-teman tinggal fill handle sampai 30. Ya, katakan sampai 31 ya. Oke. Karena ini duanya kita hitung. Oke, transaksi pun juga kita fill handle juga.
Ini namanya fill handle. Artinya dia mengopi rumusnya 31. Nanti ada pilihannya. Oke. Nah, kita mulai merapikan cara pengetikannya. Kita letakkan kursornya di sel A2. Sel A2, lalu pilih home, lalu pilih conditional formatting, lalu pilih new rule, lalu pilih use a formula to determine which cell format. Lalu di sini format edit the rule description, pilih format values where this formula is true. Di sini sama dengan sel A2, buka kurung, tutup kurung, tanda petik 2 kali. Nah, lalu A2-nya kita ketik dolar atau F4. F4 berarti A ya, di A2 saja, F4. Oke, ya benar. Lalu kita format dengan menggunakan tabel, pilih border, lalu pilih outline. Nah, nanti di sini ada border. Kalau pilih none dia tidak ada border, pilih outline dia ada border. Lalu pilih OK. Lalu pilih OK. Nah, ini belum ada perubahan. Sekarang kita buat nomor 2 ini. Conditional formatting, pilih manage rule, lalu di sini apply to-nya. Apply to-nya artinya kita akan sorot, klik ini semua dari A2 sampai E2. Nah, lalu tekan enter di keyboard, lalu pilih apply, lalu pilih OK. Nah, sekarang kita coba mulai. Ketikkan tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, lalu kita tekan tabulasi. Nah, secara otomatis akan membentuk sebuah border. Katakan di sini tahun sebelumnya uang masuk di situ ada 5 juta. Nah, akan berisi saldo uang keluarnya di sini kita buat 0. Oke. Lalu yang kedua kita buat transaksi lagi. Katakan di sini tanggal 1 Januari 2020. Nah, tekan tabulasi. Katakan bayar gaji pegawai. Harusnya ini ada garis ya, ada border. Katakan bayar gaji pegawai. Nah, ini tidak ada baris. Berarti di sini ada kekeliruan. Harusnya dia ada baris. Di sini kita lihat lagi, cek lagi rumusnya, conditional formatting, lalu pilih manage rule, lalu di sininya kita buat, di sini dolar A2-nya dolar 2-nya kita hapus, dolarnya kita pilih jadi dolar A2, lalu pilih OK. Lalu pilih apply, pilih OK. Coba sekarang kita enter, kita buat tanggal 1 bulan 1 tahun 2020, kita tabulasi.
Loh, kok tidak ada ya? Ini juga tidak. Oke, coba kita hapus lagi dulu. Kita kembali ke sel A2, format tanggal. Kita pilih conditional formatting. Maaf ya, ini biasa terjadi error. Kalau terjadi error, diulang-ulang saja nanti. Manage rule, apply to-nya A2, sini A2 dolar sampai oke. Ini dikatakan ini hapus saja dolarnya, ini dolar E jadi dolar E2. Oke, lalu enter. Oh maaf, ini tidak E2, ini kita kembalikan lagi dolarnya itu SIP yes, SIP 4. Nah, ini E2 nya kita ganti menjadi, katakan kita mengisi kegiatan transaksi tadi sampai 31 transaksi ya, sampai sel 31. Jadi kita buat E31, lalu kita enter, lalu apply. Nah, ini maaf, ini kecepatan tadi. Coba kita cek lagi rumusnya, manage rule. Nah, di sini ada dolar A2, dolar E31. 31 ini sampai ke baris 31, lalu oke. Coba kita enter, kita buat lagi tanggal 1, tanggal 1 bulan 1 tahun 2020. Nah, setelah tekan tabulasi dia akan muncul border. Kita masukkan di sini bayar gaji pegawai. Bayar gaji pegawai itu berarti di uang keluar, uang masuknya 0, uang keluarnya 2 juta. Katakan bayar gaji pegawai 2 juta. Lalu tekan panah kanan. Nah, saldo akan berisi otomatis menjadi 3 juta. Lalu kita masuk ke tanggal berikutnya. Kita buatkan tanggal 2 bulan Januari, berarti 1 bulan 2 1 garis miring 2 per 220. Jadi kalau untuk format penulisan tanggal ini di laptop saya biasanya ini terbalik. Nah, ini bulan, kalau kita menyebutkan tanggal 1 tanggal 2 bulan 1 ya artinya dibalik tanggal, diketik tanggal, diketik bulannya dulu baru ketik tanggalnya. Nah, untuk komputer teman-teman nanti bisa disetting juga untuk sesuai pas tanggal 2 bulan 1 itu tetap 2 Januari. Nah, ini saya terbalik aja, jadi nanti kalau terbalik ya diketik aja terbalik tanggal ke bulan, bulan ke tanggal saja. Lalu tekan tabulasi. Nah, ini 2 Januari benar. Kita pilih, katakan ada laba penjualan. Laba penjualan berarti ada uang masuk. Uang masuk kita katakan sebesar 5 juta. Nah, lalu uang keluarnya 0. Nah, artinya saldo menjadi 8 juta. Cara membacanya, saldo terakhir dari transaksi adalah
3 juta ditambah dengan transaksi berikutnya, itu ada uang masuk 5 juta, berarti menjadi 8 juta. Kalau ada transaksi terakhir, transaksi berikutnya kurang, ya berarti dia akan mengurangi secara otomatis, karena sudah ada rumus if or C4 tag pembuka itu bahasanya, atau buka kurung yang tutup kurung sama tanda petik, koma. Nah, nanti teman-teman bisa tuliskan saja sendiri. Nah, artinya ada saldo 8 juta. Oke. Katakan ada lagi kegiatan ya. Kita buat tanggal 5 Januari. Nah, 5 Januari ada pembelian ATK. Pembelian ATK berarti ada uang keluar. Uang masuknya di sini kita buat 0. Uang keluar, katakan beli ATK 500.000. Nah, saldo terakhir dari transaksi di bulan Januari ini sebesar 7,5 juta. Kalau transaksinya sampai batas tanggal 5 Januari. Nah, atau katakan masih ada transaksi lagi di tanggal terakhir ya, tanggal 29. Tanggal 29 Januari sampai 29. Coba kita cek. Oh, Januari sampai 31. Katakan 31 itu 2020. Di situ ada pajak. Nah, artinya ada pembayaran pajak. Itu artinya ada uang keluar. Ini uang masuknya kita buat 0. Pajaknya katakan ada 650.000. Oke. Nah, keren kan? Jadi setiap mengetikkan tanggal, dia akan muncul border dan transaksi kita sudah buat pilihan. Uang masuk sudah kita rumus, sudah kita format, saldo pun sudah kita rumuskan. Sekarang ini kita hapus, kita klik kanan, maaf kita blok dulu. Ini sampai di sini saja ya, sampai dari tanggal sampai uang keluar kita hapus, karena ini adalah rumus. Sudah bisa kita hapus. Ini klik kanan lalu pilih konten. Nah, ini rumus masih ada. Nah, sekarang kita rapikan lagi, kita persempit lagi. Ini rumusnya akan kita kunci nanti, lalu transaksinya juga kita lebarkan sedikit, dan kita akan buat seperti aplikasi yang responsif juga nanti. Tapi ini saya katakan saya blok dulu. Maaf, bukan saya blok. Ya, saya kunci dulu ke semua sel ini. Caranya bagaimana? Ini sudut kiri atas, klik kiri,
kursornya menjadi tanda putih. Lalu klik kanan di salah satu sel, pilih format sel, lalu pilih protection. Nah, di sini lognya kita kita logkan semua, lalu kita hidden, lalu oke. Nah, untuk tanggal ini tidak kita logkan, kita buka lagi lognya. Tadi kita log secara keseluruhan, sekarang kita unlock per format yang kita butuhkan. Kita sorot kolom A, kita klik kanan, format ini tidak kita log, ini kita hiddennya juga tidak kita hidden kan. Oke. Transaksinya juga kita sorot, lalu klik kanan, format sel, lalu log dan hidden. Nanti teman-teman kalau bingung nanti bisa tanya, tuliskan saya di kolom komentar mengenai log dan hidden ini. Lalu pilih oke. Uang masuk juga kita klik kanan, format ini tidak usah kita log, hidden ini juga tidak. Oke. Uang keluar juga tidak. Oke. Nah, untuk saldo ini baru kita format, lalu kita pilih log dan hidden, lalu pilih oke. Nah, lalu setelah itu kita kunci, kita proteksi ya, dengan cara menggunakan preview, kita pilih protect, lalu kita pilih buat password. Ini saya buat password. Oke, lalu oke. Nah, ini semua sudah terkunci. Ini tidak terkunci, ini transaksi tidak terkunci, tanggal tidak terkunci, uang masuk tidak terkunci, saldo. Nah, saldo sama saldo ini sampai bawah terkunci. Nah, ini kode terkunci, kita klik 2 kali. Nah, di bagian lain juga terkunci. Nah, oke, coba kita buat transaksi tanggal 1 bulan 1 2020, transaksi uang sebelumnya. Uang masuk, katakan 2 juta. Nah, saldo akan muncul seperti ini. Uang keluarnya 0. Nah, untuk nomor 3 juga
Ini pasti akan muncul juga bordernya, kita ulangi lagi supaya lebih paham lagi. Nah, ada bordernya ya, all border. Tekan bayar gaji pegawai untuk tanggal 1. Bayar gaji pegawai katakan 1 juta. Nah, otomatis saldo juga berisi. Oke, ini saya blok, lalu tekan, maaf, saya klik kanan lalu pilih clear content. Untuk format ini, ini untuk format saya harus kunci juga ini kayaknya. Ini saya buka lagi unprotected. Ini passwordnya, ini rahasia ya. Nah, ini saya blok, saya klik kanan, pilih format cell, lock dan hidden. Oke. Lalu pilih protect sheet, lalu masukkan password. Oke. Nah, untuk format juga tidak bisa dirubah-rubah. Oke. Nah, untuk transaksi di bulan Januari, di laporan bulan Januari ini semua sudah. Nah, bagaimana untuk Februari sampai Desember? Ini saja yang akan kita copy nanti. Tapi sebelum masuk itu kita rapikan lagi. Kita lihat preview kalau mau kita print. Nah, ini seperti ini kayaknya sudah masuk tanggal transaksi, uang masuk, uang keluar, dan saldo. Oke, kita close print preview. Berarti sudah ada pas ini. Kalau kita print sudah oke. Nah, satu lagi kita akan membuat, maaf, ini kita copy paste dulu semuanya sheet Januari ini. Nanti aja ya, nanti kita paste dulu. Kita copy paste nanti aja dulu. Kita buat linknya dulu. Linknya bagaimana cara membuatnya? Kita akan membuat link di sheet 3. Ini kita kan namanya home. Nah, kita akan buat menggunakan insert, pilih word art biar tampak responsif saja ya sebenarnya. Lalu pilih sini kita buat aplikasi laporan keuangan. Ini kita geser sini, ini perkecil saja. Ini ganti, oke. Nah, untuk bulan Januari ini kita boleh kita menggunakan insert kita buat lagi, atau kita gunakan insert saja ya. Kita pilih save, lalu kita pilih di sini ada rounded rectangle, kita klik kiri tahan, lalu kita modifikasi warna,
Oke, warna ini saja. Nah, ini kita klik kanan di sini nanti akan muncul titik ini kanan, lalu pilih edit text, kita buat sini katakan Januari. Nah, Januari kita boldkan, blok dulu, bold, kita besarkan hurufnya. Oke. Ini kotaknya bisa kita kecil lagi. Oke. Nah, Januari juga sudah. Sekarang kita copy paste Februarinya. Caranya kita klik kiri, nanti kursornya menjadi 4 arah mata angin, klik kiri, lalu klik kanan, lalu pilih copy, lalu klik sembarangan, klik kanan, paste, lalu klik kanan lagi, paste, klik kanan lagi, paste, kanan lagi, paste, kanan lagi, paste. Nah, ini Januarinya kita ganti menjadi Februari. Ini Maret, April, Mei, Juni. Nah, Juli Desembernya kita copy semua ini. Kita klik kiri di Januari, lalu tekan keyboard, tekan Ctrl Ctrl di keyboard, tahan, jangan dilepas. Lalu Februarinya juga dengan cara arahkan kursornya, nanti ada kursor itu ada plus kecil. Nah, klik kiri, tahan. Nah, Maret juga seperti itu. Oke. April juga tahan. Tahan, di kontrol keyboardnya jangan dilepas. Klik kiri. Nah, lalu klik kontrolnya dilepas di keyboard. Lalu klik kanan di salah satu bulan. Lalu pilih copy. Lalu klik sembarangan di sel teman-teman, klik kanan, lalu paste. Nah, Januari, Desembernya kita tinggal ganti tulisannya saja. Ini kita geserkan biar rapi sedikit, atau kita ataskan sedikit. Oke, Januari, Juni, di sini Juli. Juli. Ini Agustus. Sini September. Nah, ini kalau seperti ini berarti tulisnya kita perkecil saja. Ini ini di blok di sini di font size-nya. Lalu kita di blok boleh, atau kita geser seperti ini juga boleh, apa. 18
font size-nya 18 dari September ya. September, Agustus, maaf, September, Oktober, maaf ya, Oktober, November. Nah, November juga di blok kita perkecilkan tulisannya menjadi 20 saja. 18 dan Desember. Oke. Nah, judul aplikasinya kita posisikan pas, seimbang. Nah, ini sudah ada. Sekarang kita buat lagi link ke transaksi di sini. Nah, caranya kita ambil saja di sini, klik salah satu rectangle, rounded rectangle sini, klik kanan, copy, lalu klik di salah satu sel, lalu paste. Nah, kita ganti saja warnanya. Ini namanya transaksi. Nah, ini diperkecil. Mau dibedakan juga boleh, nanti dikasih warna hitam. Oke. Nah, background bordernya juga boleh teman-teman ganti. Sini klik kiri, lalu klik kiri 2 kali. Oke, lalu bisa pilih di sini ada shape stylenya, atau di sini dibesarkan. Nah, di sini bisa teman-teman pilih. Nah, ini ada, ini bagus juga ini. Nah, ini pilih ini. Nah, untuk Januari kayaknya kita ganti juga boleh nih. Februari, tapi nantilah, tidak perlulah, kita cukup transaksi saja. Oke, kita langsung linkkan untuk transaksi dulu. Transaksinya di sini klik kiri, lalu kursornya seperti arah mata angin, klik kanan, lalu pilih hyperlink, lalu pilih paste in this document, lalu di sini pilih transaksi, lalu di sini pilih transaksi. Ini artinya sheet transaksi yang ada di sini. Nah, transaksi, lalu pilih oke. Nah, ini kita klik sembarang, lalu kita arahkan kursor kita, nanti kursornya menjadi gambar tangan atau fill ya. Sini kita menunjuk ini tangannya, kita klik kiri. Nah, kita akan diarahkan ke sel kepada menu sheet transaksi. Ini bisa dibesarkan lagi. Oke, nah untuk kembali ke menu home, ini di sini di sheet transaksi kita buat link home. Caranya seperti tadi, insert, save, lalu pilih, boleh terserah mau pilih yang mana. Ini sini klik, lalu klik kanan, pilih home. Nah, home di sini kita klik kanan juga, kita hyperlink. Nah, kita kembalikan ke sheet home di sini. Nah, lalu pilih OK. Nah, setelah itu kita klik home-nya. Kita akan diarahkan ke
sheet aplikasi laporan keuangan. Nah, untuk Januari juga sama. Januari ini akan mengarahkan kepada sheet Januari yang ada di sini. Nah, jadi kita buat link juga di Januari. Caranya insert. Nah, ini karena insert, kita klik insert tidak muncul shape-nya. Ya, ini artinya karena bagian sheet Januari ini terkunci. Caranya kita buka dengan cara pilih review, unprotect sheet, lalu kita buka kuncinya. Oh, maaf, ini besar. Passwordnya ini ya, rahasia. Oke. Nah, setelah itu kita klik di sini, lalu pilih insert, lalu pilih save, lalu pilih save, lalu pilih rounded rectangle. Kita klik, oke, lalu kini klik kanan index tag, lalu pilih home. Nah, lalu home-nya di sini kita klik kanan, kita pilih hyperlink, kita pilih transaksi. Maaf, kita pilih home, sheet home. Pilih oke. Nah, ini kalau kita klik home, kursornya menjadi fill seperti tangan menunjuk ini ya, klik kiri. Nah, kita akan diarahkan ke aplikasi laporan keuangan. Untuk Januari di sini belum aktif semua. Januari sampai Desember. Nah, kita aktifkan dulu. Januari juga sama. Klik Januari, klik kanan, pilih hyperlink. Nah, klik Jan di sini. Nah, sebelum kita mengelingkan Januari ini, kita cancel saja dulu. Kita copy paste Januari yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Ini klik kanan di sheet Jan, pilih move or copy, lalu pilih Jan, lalu pilih create a copy, lalu pilih OK. Nah, nanti di sini akan ada dua sheet Jan dan sheet Jan. Nah, ini sheet Jan yang dua ini kita ganti menjadi Februari. Singkat saja dengan Feb. Nah, nanti ini adalah transaksi di bulan Februari. Maret, bagaimana cara kita klik kanan, move or copy, lalu pilih Feb, lalu create copy, lalu pilih OK. Nah, Feb 2-nya kita ganti Maret. Kita buat Mar. Nah, seterusnya sampai Desember.
Ini rename-nya caranya klik 2 kali saja atau double klik. Oke, sudah Januari, Februari, Maret, April sampai Desember. Nah, ini tinggal kita linkkan saja. Ini pun sudah terkunci. Oh, maaf, belum terkunci ya. Januari. Oke, kita kunci dulu ya. Masing-masing protect sheet. Tadi harusnya dikunci juga tadi. Maaf, saya agak salah tadi, agak keliru. Kuncinya di terakhir juga tidak masalah. Web juga dikunci.
Oke, sudah kita kunci semuanya. Kita kembali ke Januari boleh atau Desember. Nah, kita kembali ke home. Nah, langsung kita linkkan per bulan ini. Klik kanan di bulan Januari. Langsung klik kanan, pilih hyperlink. Nah, di sini place in this document, link to-nya, link to ke place in this document. Link to place in this document. Nah, kita sorot, kita pilih ke bawah Januari, sini. Lalu pilih OK. Nah, Februari juga klik kanan, hyperlink, kita cari Februari. Oke. Maret juga seterusnya. Oke, selesai. Nah, sekarang coba kita praktekkan, kita isi bulan Januari, kursornya kita arahkan ini. Nah, seperti ada tanda tangan ya, tanda tangan menunjuk ini, klik kiri. Nah, kita isi bulan Januari, tanggal 1, bulan 1 tahun 2020. Sini transaksinya tidak bisa ditulis ya. Ini kalau kita tulis, nah ini ada keterangan ini. Nah, artinya sudah diprogram ini tinggal kita pilih, kita katakan saldo tahun sebelumnya. Kita buat saldo tahun sebelumnya, uang masuk sekitar 10 juta. Uang keluarnya tidak ada, 0. Nah, otomatis saldo berisi 10 juta. Ada lagi transaksi yang kedua di tanggal 1 bulan Januari juga. Katakan ada pembayaran gaji pegawai. Oke, biasanya tanggal 1 ya. Gaji pegawai. Nah, di sini uang masuknya tidak ada, ini artinya ada uang keluar di catatan bendahara, pilih 0.
ketik uang keluar, katakan bayar gaji pegawai itu 4 juta. Oke, saldo berkurang menjadi 6 juta. Nah, katakan transaksinya sudah sampai tanggal 31 Januari. Ketiknya tanggal 1, ketiknya bulan dulu. Tadi saya sebutkan tadi di awal, dia dibalik. Lalu tekan tabulasi. Nah, tanggal 31 itu katakan ada biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan artinya ada uang keluar. Ini uang masuknya kita buat 0. Biaya pemeliharaan, katakan biaya pemeliharaan apa ini? Biaya pemeliharaan AC, peralatan kantor. Nanti di sini teman-teman bisa merubahnya di kolom transaksi. Maaf, di sheet transaksi. Katakan uang pemeliharaan itu sebesar 2 juta. Nah, saldo menjadi 4 juta. Katakan ini selesai. Ini saya punya kegiatan 3 transaksi saja di bulan Januari. Sebenarnya bisa lagi, itu sesuai dengan kondisi perusahaan. Oke, saldo 4 juta, dan saldo 4 juta ini nanti akan kita copy paste ini ke bulan Februari. Bulan Februari itu nanti di uang masuk. Nah, kita kembali ke home dulu. Kita masuk ke link Februari. Nah, di sini katakan bulan Februari itu tanggal bulan 2 tanggal 1 tahun 2020. Nah, ini transaksinya namanya saldo bulan Januari. Nah, saldo bulan Januari nanti tadi dipindahkan ke sini ke uang masuk. Klik kanan di sini, klik kanan. Lalu paste-nya hilang ya. Nah, jadi kalau paste-nya hilang, teman-teman lihat saja lagi di bulan Januari. Kita pilih home. Kita pilih Januari. Katakan di sini 4 juta. Nah, artinya di sini kita kembali ke home, kita pilih Februari, kita pilih sini uang masuk 4 juta. Artinya saldo 4 juta. Saldo itu saldo bulan Januari yang lalu. Nah, ada lagi transaksi di bulan Februari ini, katakan bayar gaji pegawai biasa di tanggal muda. Bayar gaji pegawai. Katakan uangnya di sini uang masuk tidak ada, uang keluar berarti. Bayar gaji pegawai katakan 2 juta. Oke, enter. Saldo menjadi 2 juta. Ada lagi transaksi, katakan tanggal 3 di situ ada laba penjualan. Katakan laba penjualan artinya ada uang masuk sebesar 10 juta. Uang keluarnya 0. Lalu tekan enter. Saldo berubah menjadi 12 juta. Ada lagi transaksi di tanggal 5. Maaf, tanggal 5 berarti 2/5 garis miring 2020. Lalu pilih ada Pi. Ada Pi berarti uang masuk. Uang masuk katakan 10 juta. Nah, artinya ada uang keluar tidak ada,
0. Kita katakan ada lagi transaksi di tanggal 7 ada di sini transaksinya apa? Ini piutang. Ini ada piutang, berarti uang masuk ya. Uang masuk katakan 5 juta. Artinya orang yang berutang dengan kita, artinya itu tetap pada waktu itu keluar katakan ya. Atau mungkin bukan piutang ya. Kita hapus saja. Ini delete. Bukan piutang. Katakan pembagian keuntungan. Katakan 10 juta. Oke, sini 0. Lalu Februari itu sampai tanggal berapa? Februari itu sampai tanggal 29 2 garis miring 29 garis miring 2020. Di sini ada bayar sewa. Katakan sewa apa ya? Nanti sewa gedung atau ini transaksi ini teman-teman bisa rubah di sheet transaksi. Ini cuman imajinasi saya saja. Ini bayar sewa katakan uang masuk 0. Bayar sewa itu katakan 5 juta. Oke, nah saldo di bulan Februari itu 27 juta, dan 27 juta ini kita copy paste juga nanti ke bulan Maret. Nah, kalau tidak bisa copy paste, kita ingat saja ini 27 juta. Ini kita pilih home. Oke, kita buat Maret. Nah, di sini tanggalnya tanggal 1 bulan 3 2020. Di sini katakan saldo bulan Februari. Nah, saldo bulan Februari 27 juta. Coba kita copy ya. Saya Februari ke kanan, copy, home, Maret, paste. Oh, bisa. Nah, artinya itu saja, kita copy. Uang keluarnya kita buat 0. Untuk tanggal 1 bulan Maret juga itu ada biasa bayar gaji pegawai, tanggal mudah. Ini bayar gaji pegawai. Katakan di sini uang keluar, uang masuk 0, uang keluarnya bayar gaji pegawai katakan 5 juta. Nah, lalu saldo menjadi 22 juta. Oke, saya rasa ini contoh sampai bulan Maret saja. Bulan April, ini saya kembali ke home. April, Mei, sampai Desember ini bisa teman-teman isi juga nanti. Ini April, kita klik, dia akan kembali ke sheet April. Coba kita lihat bulan Februari. Nah, ini transaksi bulan Februari. Kita kembali klik home. Bulan Januari, ya, kita lihat bulan Januari. Kita lihat transaksi, klik transaksi. Katakan transaksi di sini
cuman sampai kata pembagian keuntungan. Coba kita buat pemeliharaan. Pemeliharaan ASI. Nah, ini semakin ditambah ke bawah, nanti dia akan masuk secara otomatis ke format transaksi yang ada di setiap bulan. Kita kembali ke home. Lalu kita lihat di bulan Januari, katakan contoh, klik. Coba kita lihat di transaksi, ada atau tidak masuk pemilihan ASI. Nah, ini sudah masuk otomatis. Kita klik home lagi, kita lihat di bulan April, kita ambil acak, kita pilih transaksi, kita pilih pemilihan ASI. Oke, gampang, mudah ya. Jadi transaksi di setiap bulan tidak bisa diketikkan, cuma bisa dipilih. Nah, saya rasa oke, ini kita kembali ke home. Cara membuatnya sangat simpel. Hari ini kita belajar bagaimana cara membuat rumus saldo. Nah, rumus saldo itu coba kita lihat dulu di bulan Januari. Rumus saldo di sini if or, nah ini karena saya kunci ya, jadi rumusnya juga dia terkunci karena saya pilih hidden tadi. Nah, nanti saya akan tulis di deskripsi rumusnya. Nah, saya ulangi lagi. Jadi pembelajaran kita hari ini belajar bagaimana cara membuat rumus saldo, lalu bagaimana cara membuat border baru secara otomatis di format tanggal. Setiap kita mengetikkan tanggal baru, nanti akan muncul border. Lalu bagaimana cara membuat data transaksi yang tanpa diketikkan. Sini ada data validation-nya. Nah, lalu bagaimana cara mengunci sheet. Jadi saya ulangi, hari ini kita belajar bagaimana cara membuat rumus saldo, membuat border baru di tanggal, dan mengisi data validasi di transaksi, serta mengunci sheet. Dan satu lagi ditambah dengan membuat rumus hyperlink. Jadi ada 5. Oke, kita kembali ke home. Ya, saya rasa selesai pembelajarannya. Jika ada yang ditanyakan, bisa nanti diketikkan di kolom komentar. Jangan lupa klik subscribe, klik like, dan bagikan ilmu ini walaupun sedikit agar teman-teman bisa merasakan manfaatnya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.